pengawas eksternal di luar daripada itu. Kami melakukan pembinaan, memberikan penyuluhan, memberikan pendampingan, advokasi, memberikan bimbingan, memberikan bantuan pembinaan. Nah itu yang harus tugas daripada dinas koperasi. Karena dinas koperasi kan binaannya banyak. Di Jawa Timur ini koperasinya itu ada 21.000 unit koperasi aktif, 21.000. Binaannya provinsi saya, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, saya membina ada 650 koperasi aktif di Jawa Timur. Sampai Pacitan, sampai Banyuwangi, sampai Tuban itu binaan saya. Karena kepanjangan tangan saya ya jauh. Karena kami punya binaan jauh, maka pembina di tingkat kabupaten kita mintai bantuan untuk ikut membina skala provinsi. Nah, seperti itu. Ya, jadi pengawas ini betul-betul harus bisa mengaudit, bisa membaca neraca daripada laporan keuangan daripada pengurus, dan harus bisa mengawasi secara teliti apa-apa saja yang dilakukan oleh pengurus. Jadi pengawasannya ada di pengawas ini. Ya, selanjutnya anggota, Mas, tugas anggota. Anggota supaya tahu nih, anggota tugasnya apa. Enggak ada? Iya. Iya, Heng. Ya, anggota tadi saya sampaikan, pertama dia harus tahu tugas tanggung jawab. Pertama haknya ya mendapatkan pelayanan. Kewajibannya ya memberikan simpanan wajibnya harus dibayar. Jadi simpanan wajib itu mempunyai jumlah minimal. Minimalnya berapa? Terserah, itu ditentukan oleh rapat anggota. Mungkin minimalnya berapa, Pak? Ada yang tahu nggak? Simpanan wajibnya daripada koperasi ini. Koperasi Ciputra berapa? Koperasi Nuansa berapa? 100.000. Nah itu minimal 100.000. Tapi minimal simpanan wajib ini tidak bisa hilang. Dia tetap bisa diambil setelah dia keluar menjadi anggota. Simpanan pokok, simpanan wajib ini adalah sebagai modal, sebagai ekuitas. Jadi tidak bisa berkurang. Jadi simpanan wajib harus sama. Pada saat masuk berapa, keluarnya berapa, itu simpanan wajib dan dikembalikan. Tetapi kalau koperasi dalam keadaan turun, drop, ya harus sama-sama menanggung resiko gitu. Tidak bisa simpanan wajib ini tidak ikut serta di dalam melakukan, karena kegiatan koperasi ini adalah kegiatan usaha bersama gitu, kegiatan usaha bersama. Jadi kalau koperasinya itu pada saat turun karena itu adalah kebijakan bersama, ya enggak apa-apa, mau gimana lagi, karena usaha bersama tadi. Tetapi kalau koperasinya terus nanjak, terus kita keluar, ya jumlah yang kita setor pada saat masuk sampai selesai menjadi anggota koperasi, itulah bisa kita ambil sesuai dengan jumlah yang kita setor. Nah itu, kalau sudah kita setor jumlahnya 1 juta, kita keluar ya kita mendapatkan 1 juta. Nah seperti itu, itulah yang disebut dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan wajib itu mempunyai jumlah minimal, minimalnya 100.000 berarti. Ya boleh, ada yang setor 115, 120, 130 dan disampaikan kepada pengurus maupun bendahara. Saya mau menyimpan di sini dengan simpanan wajib yaitu sekian gitu. Ya, sekian itu boleh diberlakukan setiap hari menyimpan, boleh, karena simpanan itu sebagai ekuitas, sebagai modal. Otomatis nanti balas jasa daripada simpanan itu ya sesuai dengan kontribusi yang sudah diberikan untuk menghitung SHU-nya. Nah, bisa hasil usaha. Nah, seperti itu. Kalau semakin banyak menyimpan ya nanti banyak dia ada mendapatkan benefit, keuntungan. Nah, seperti itu. Ya, untuk tanggung jawab daripada anggota. Ya, lanjut. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, itu saja terkait dengan apa-apa saja tugas dan tanggung jawab daripada kita semua, baik itu dari anggota, pengurus maupun pengawas, di mana usaha kita adalah usaha bersama. Jadi tidak bisa koperasi itu jalan tanpa ada anggota. Jadi namanya koperasi pasti punya anggota gitu.
ideal daripada koperasi memang supaya memperkuat usaha ini semakin banyak anggota semakin baik, karena di mana anggota itu adalah modal daripada koperasi, ya. Anggota itu adalah modal daripada koperasi, ya. Jadi semakin banyak anggota, ya semakin banyak koperasi akan mendapatkan modal yang diterima dan dijalankan. Nah, seperti itu. Kalau anggotanya hanya 20 saja, baik para pengurus, pengawas yang hadir di sini, tingkatkan ke anggota, jangan sampai segitu terus, 20 saja. Harus banyak. Apalagi jumlah penduduk kita di Jawa Timur ini sudah hampir 40 juta ya, 39 juta penduduk Indonesia di Jawa Timur. Malah penduduk Malaysia sendiri, negara Malaysia itu hanya 30 juta. Jawa Timur sudah 39 juta penduduknya ini. Hebat. Kegiatan usaha apa saja sudah bisa diterima di sini, nggak usah dijual ke luar negeri lah. Untuk mencukupi bahan yang ada di kita saja sudah kewalahan kalau Bapak Ibu mempunyai produk usaha. Nah, di kami, di Dinas Koperasi kami ada 5 pilar yang mendukung terkait dengan kegiatan berusaha, baik itu kepada koperasi maupun UMKM. Kalau di saya ini adalah kelembagaan, di saya bidang kelembagaan itu adalah terkait dengan pendirian lembaga, yaitu lembaga koperasi, dan pengawasannya saya adalah bidang kelembagaan dan pengawasan. Pengawasan koperasi ini yang saya awasi hanya koperasi-koperasi di sektor keuangan. Nah, koperasi-koperasi sektor keuangan. Kalau koperasi sektor real itu pengawasannya ada di OPD terkait, stakeholder. Kalau koperasi mempunyai kegiatan usaha perdagangan, maka pengawasan kegiatan usaha perdagangan itu ada di Dinas Perdagangan, begitu. Koperasi mempunyai kegiatan usaha pertambangan, pengawasannya ada di Dinas Pertambangan. Hanya koperasi yang mempunyai kegiatan sektor keuangan, KSP dan USP, saya mengawasi dan sayalah yang mendirikan koperasi tersebut. Nah, setelah itu ada bidang atau UPT terkait dengan SDM, peningkatan SDM, sumber daya manusia. Ini penting di mana kami juga membina itu. Jadi kalau koperasi sudah berdiri, nanti baik itu pengurus, pengawas akan kami bina dengan bimbingan-bimbingan teknis yang akan kami lakukan pembinaan. Yaitu terkait dengan kinerja pengurus, kinerja pengawas, keanggotaannya mungkin nanti ada kegiatan di sektor real, itu ada pembuatan makanan dan minuman, bisa di-search ya di Google kami, di www.diskopjatim, itu ada beberapa pelayanan terkait dengan kegiatan usaha ekonomi kerakyatan. Jadi Bapak Ibu pengurus, pengawas ini boleh saja membawa, mencerdaskan SDM daripada anggotanya ke Dinas Koperasi. Lihat dulu pelatihan apa yang dibutuhkan, pembuatan bakso, pembuatan mikramas, pembuatan mamin, segala macam itu ada, yaitu ada di bagian bidang usaha, memberikan sertifikasi halal dan segala macam, SNI, hak paten, itu ada di bidang usaha. Jadi bukan hanya berdiri koperasi saja di kami yang kami bina, tetapi setelah lahir melakukan kegiatan usaha itu juga tetap kami dampingi, kami bina. Silahkan lihat di lapak kami terkait dengan www.diskopjatim, bisa dilihat kegiatan apa yang kita bina terkait dengan koperasi dan UMKM itu bisa. Ini termasuk salah satu tugasnya pengurus untuk mencerdaskan daripada anggota ini. Apa yang harus dilakukan itu tugasnya pengurus, modifikasi, pemasaran itu tugasnya pengurus. Nah, tugasnya daripada anggota yang menerima apa yang, misalnya anggota itu kalau jenis koperasi kan ada 5 ya. Kalau koperasi produsen mungkin anggotanya ini adalah pembuat mamin, makanan dan minuman, kerupuk. Jadi untuk beli bahan baku itu diserahkan kepada koperasi. Setelah beli bahan baku dibuat bahan jadi oleh anggota. Nah, itu loh. Itu disebut dengan koperasi produsen. Jadi memproduksi dari hasil bahan baku menjadi bahan jadi, maka dipasarkan lagi oleh koperasi. Nah, itulah kegunaan koperasi itu seperti itu. Selain memanfaatkan kegiatan sektor keuangan. Nah, ini. Makanya kalau sudah usaha koperasi ini usaha bersama. Memang sebenarnya
usaha yang ada di Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 ya Pak ya. Perekonomian Indonesia itu disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Sudah jelas dulu Bung Hatta, Bapak pendiri bangsa kita, Pak Karno, Bung Hatta itu sudah mencantumkan di dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu perekonomian Indonesia. Ini perekonomian Indonesia loh ya, yang dipakai ini, bukan perekonomian daerah kabupaten Indonesia, harus berdasarkan pada kekeluargaan. Seharusnya ya mungkin nantilah pemimpin bangsa kita kalau membaca secara mendalam harusnya ya ke koperasi. Yang dikuatkan itu adalah kekeluargaan, jati diri koperasi, gotong royong itu yang diperkuat, bukan membentuk badan usaha yang lainnya gitu. Yang disupport bukan itu, harusnya kerakyatan ini, yaitu melalui koperasi. Ya itu nantilah mungkin siapa presidennya yang bisa membuka terkaitnya. Ya itu. Makanya di negara kita yaitu yang badan usaha yang paling mempunyai itu adalah koperasi. Tetapi kontribusi daripada anggota pengurus harus saling dipadukan, harus bersinergi, harus mempunyai kekuatan, mempunyai kemandirian itu selalu dijaga. Selanjutnya pembiayaan ya, selain itu ada lagi bidang pembiayaan. Pembiayaan ini bila mana para UMKM maupun koperasi kekurangan modal. Nah, itu bisa kita berikan informasi ya, akses kepada pembiayaan yaitu melalui LPDB, lembaga dana bergulir yang ada di Kementerian, yaitu pinjaman, bukan hibah loh Bapak Ibu ya. Pembiayaan ini sifatnya pinjaman, bukan hibah. Ya, LPDB ada kurs segala macam yang ada di sini dengan bunga kredit murah. Nah, itu ada di kami akses itu. Ya seandainya ada hibah ya akan kami berikan hibah. Tetapi programnya masih belum ada. Tetapi saya dengar ada di pemerintah pusat ya. Ini pemerintah pusat yang bilang ya, ada bantuan hibah terkait dengan usaha mikro. Usaha mikro ya. Usaha mikro itu ada bantuan hibah kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai usaha, dengan diberikan hibah 2,4 juta. Ini informasi ya, informasi saya berikan kepada Bapak Ibu. 2,4 juta itu bisa diakses nanti melalui dinas Kabupaten Blitar yang sampaikan nanti. Jadi ini ada informasi diberikan bantuan hibah 2,4 juta itu ada seluruh Indonesia, ada 12 juta UMKM, usaha mikro saja, yaitu dengan melampirkan hanya KTP dengan menyetorkan rekening di bawah 2 juta. Jadi rekening ada Anda semua itu di bawah 2 juta. Jadi rekening 100.000 mempunyai, nanti mungkin pemberian itu melalui transfer hibah. Bisa pemulihan PEN ya, pemulihan ekonomi nasional, bisa di-search di handphonenya. Itu pemerintah memberikan bantuan 2,4 juta kepada usaha mikro dengan melakukan KTP dan rekening yang masih aktif dan belum pernah menerima bantuan dari manapun. Nah, itu persyaratannya itu. Bisa di-search di ini. Monggo nanti bisa datang ke dinas kabupaten kota yang ada di wilayahnya masing-masing. Ditanyakan di dinas koperasi UMKM terkait dengan PEN ya. Pembangunan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional. Nah, situ. Ya, yang harus digulirkan di bulan Agustus ini kalau tidak salah. Maka cepat-cepatan kalau bisa mengakses ke dinas ya, itu. Membawa KTP, fotokopi KTP dengan itunya, dengan nomor rekening yang terus belum pernah mendapatkan pembiayaan dari manapun. Itu ada bantuan hibah itu. Ini informasi dari yang kemarin. Mohon datang ke dinas koperasi. Baik, itu saja informasi dari kami. Untuk itu lanjut kepada Mas Anton terkait dengan anggaran dasar, masih bisa berjalan ini. Iya. Kalau untuk pendirian tidak usah diitukan Mas. Nanti pendirian ini urusan antara pengurus dengan kami, pengawas dengan kami terkait dengan proses pendirian. Anggaran dasar saja yang sampaikan apa itu isinya, bagaimana itu kesepakatan simpanan pokok dan sebagainya. Baik, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.